Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosyanti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, seperti kita ketahui, baru-baru saja disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bahwa ada rekayasa cuaca untuk Kalimantan Selatan. Karena sebelumnya memang curah hujan begitu rapat dengan frekuensi yang hampir tiap hari dan menyebabkan beberapa musibah banjir di beberapa titik di Kalimantan Selatan. Lalu bagaimana dengan operasional Bandara Samsudinur, bandara kebanggaan kita yang kita tahu ini juga sangat berpengaruh ya, cuaca itu sangat berpengaruh terhadap operasional. Kita langsung saja akan mengkonfirmasinya dengan General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Samsudinur, yaitu Bapak Doni Subardono yang saat ini sudah bergabung bersama saya. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu Diana. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat dan tetap semangat Bu. Baik, kita tadi sudah membahas soal cuaca yang saat ini memang sebetulnya masih masuk periode masa musim hujan ya di Kalimantan Selatan, walaupun pada akhirnya dilakukan rekayasa cuaca dan beberapa hari terakhir ini cukup panas dan gerah begitu ya. Tapi ini kita syukuri, mudah-mudahan di beberapa titik yang memang banjirnya luar biasa itu bisa sedikit surut. Untuk di bandara sendiri, dengan rapatnya curah hujan, ini adakah pengaruhnya terhadap operasional, Pak? Untuk standar jaminan keselamatan kita memang sudah diatur di dalam CASR atau Civil Aviation Safety Regulation bahwa jarak pandang yang kurang dari 1 kilometer itu kita sebutnya sebagai visibility below minima, dan dalam kondisi yang jarak pandang tidak sampai 1 kilometer maka airport akan ditutup. Ini untuk sebagai jaminan keselamatan. Oke. Kondisi Samsudinur, Samsudinur sendiri apakah pernah sampai menutup airport? Sebelum long weekend kemarin ya, itu ada beberapa kali kami sempat menutup, tapi tidak begitu lama, hanya 10 menit sampai 15 menit. Karena memang pergerakan cuacanya sangat sangat variatif. Mungkin juga terpengaruh dengan kondisi angin Bu Diana. Namun Artinya hanya delay saja ya, bukan menutup sampai tidak ada penerbangan pada hari itu. ya, hanya delay saja. Maksud status menutup ini juga karena jaminan jarak pandang. Ketika jarak pandangnya sudah melebihi dari 1 kilometer, maka segera otomatis kita lakukan publish untuk dibuka, dan ini hanya beberapa menit saja. Oke. Karena kalau di umum mengatakan ditutup tuh kesannya kalau masyarakat awam adalah tidak terjadi penerbangan. Iya, iya. Baik. Apa kabar dengan PT Angkasa Pura I saat ini, Pak? Dengan sudah memasuki tahun 2025 walaupun sudah memasuki bulan kedua. Kondisinya, operasionalnya, opportunity-nya seperti apa, Pak? Jadi kami telah resmi Bandara Samsudinur ini masuk ke dalam penggabungan dua entiti besar, yaitu Angkasa Pura I dan II, yang kita sebutnya sekarang sebagai Injourney Airport atau Angkasa Pura Indonesia. Kita sekarang ada 37 bandar udara di Indonesia yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia, dan salah satunya adalah bandara kita Samsudinur. Eh, ya kita masih dengan standar yang ditetapkan, mengikuti internasional, dan malah menjadi satu entiti yang nomor 5 terbesar di dunia sekarang termasuknya pengelolaan airport. Dan tahun ini ada beberapa bandara kita yaitu Cengkareng dan Bali yang masuk sebagai best airport di Skytrax, penilaian Skytrax. Oke, baik. Tahun lalu kan kita juga dihebohkan dengan pencabutan positioning sebagai bandara internasional. Nah, ini waktu sudah berjalan, sebetulnya secara fungsi, walaupun pernah dijelaskan oleh Pak Doni bahwa sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi secara operasional dan bisnisnya, kondisi setelah berjalannya waktu seperti apa Pak evaluasinya, Pak? Jadi pada bulan November, tanggal 25 November kemarin, keputusan Menteri Perhubungan ini menjadi awal yang baik bagi kita Bandara Samsudinur, karena Bandara Samsudinur ini ditetapkan sebagai salah satu bandar udara domestik
yang dapat melakukan pelayanan penerbangan internasional. Memang fokusnya adalah di pelayanan umroh. Namun mudah-mudahan apabila nanti pelayanan umroh ini berhasil dengan tingkat standar yang memenuhi syarat, maka kita bisa dorong untuk tujuan-tujuan yang lain gitu Bu Diana. Baik, bicara umroh, ini kan memang menjadi yang boleh dikata paling seksi kalau untuk di Kalimantan Selatan ya. Selalu padat, tidak terlalu berpengaruh dengan gonjang-ganjing ekonomi global dan lain sebagainya. Kondisi penerbangan umroh sendiri dengan berbagai maskapai itu seperti apa Pak? Untuk umroh saat ini yang dari Kalimantan Selatan itu sementara masih melalui Surabaya dan Jakarta, dan jumlahnya kami monitor memang luar biasa ya, karena di Kalimantan Selatan ini juga melayani daerah di sebagian Kalimantan Tengah dan seluruh Kalimantan Selatan, malah ada beberapa yang dari Kalimantan Timur itu mengikuti dari travel yang melalui Bandara Samsudinur. Ke demografik dari penumpang ini kita perkirakan sekitar 60.000 penumpang per tahun yang berangkat dari Bandara Samsudinur untuk tujuan umroh. Kita sudah melakukan koordinasi erat dengan seluruh entiti yang terlibat dalam perjalanan umroh ini, terutama travel, kemudian airline, untuk mencoba melakukan direct flight dari Bandara Samsudinur. Insya Allah nanti di bulan Juli itu sudah ada flight umroh dari Bandara Samsudinur. Walaupun sistemnya mungkin masih menggunakan sistem transfer flight, artinya dari sini nanti sudah sampai pengurusan keimigrasian sudah selesai, sementara diterbangkan sampai di Jakarta diganti menjadi pesawat besar Airbus 330 Neo, kemudian baru dari Jakarta langsung menuju ke Arab, tapi tanpa melalui proses imigrasi dan bea cukai lagi di Cengkareng, sehingga prosesnya akan menjadi lebih simpel dan tentu sesuai dengan harapan masyarakat yang kami harapkan lebih murah. Oke, artinya hanya transit saja ya, tidak ada pengecekan. Dan ini kan memang menjadi harapan karena memang dengan membeludaknya umroh, kita tidak bicara soal posisi angkasa puranya atau posisi airportnya, tetapi pengurusan administratif ini kan memang kadang-kadang membuat orang-orang akhirnya ada yang terbengkalai dan hal-hal lainnya. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh Bandara Samsudinur bisa segera terrealisasi. Tadi bulan Juli ya Pak ya. Artinya Juli itu setelah masa haji kalau seperti itu ya untuk penerbangannya. Betul, karena kan sampai dengan masa haji ini travel yang kemarin sudah mempunyai appointment untuk memberangkatkan jamaah-jamaah yang berkomitmen berangkat umroh, sehingga kepengurusan seatnya sudah selesai dari bulan Januari ini untuk sampai periode sebelum haji. Tapi masa setelah haji nanti akan di-arrange lagi oleh pihak travel bahwa keberangkatan itu akan diberangkatkan statusnya dari Bandara Samsudinur, yang artinya kepengurusan keimigrasian, kepengurusan kekarantinaan, bea cukai dan lain sebagainya sudah selesai di Bandara Samsudinur. Tentu ini akan menjadi lebih simpel dan lebih mempermudah untuk jamaah umroh kita. Artinya tetap pakai maskapai domestik ya Pak, belum bisa ada maskapai luar yang masuk ya? Sementara masih domestik karena kemarin kami pelajari ada beberapa airline luar yang akan masuk, namun memang antar negara ini kan ada gacha, istilahnya ada perjanjian antar negara yang belum memungkinkan untuk pesawat asing masuk. Gitu. Oke. Jadi di perjanjiannya, kalau di fasilitasnya sih sebetulnya kita sudah aman ya Pak ya? Di runway dan lain-lain. Ya, Bandara Samsudinur ini kan sudah menjadi embarkasi haji Bu dari mulai tahun 2000. Jadi menurut saya sudah aman sih. Sudah aman. Oke, baik. Ini menjadi kabar gembira yang mudah-mudahan bisa segera direalisasikan, dan karena masyarakat Kalimantan Selatan ini antusiasme terhadap umroh, termasuk juga baik haji yang melalui Kementerian Agama maupun yang furoda tetap juga Kementerian Agama, ini luar biasa dan pastinya akan sangat padat sekali. Kita masih akan menantikan bagaimana dan apa saja yang menjadi inovasi-inovasi baru di Bandara Samsudinur. Kita akan kembali masih dengan Pak Doni Subardono.
Pemirsa, kembali di Bincang Bisnis. Masih berbincang dengan GM PT Angkasa Pura Indonesia sekarang, yaitu Bapak Doni Subardono di Bandara Samsudin Nur Airport. Airport dan bandara, jadi dua-duanya dipakai. Baik, Pak Doni, apa kabar dengan inovasi baru yang ada di Bandara Samsudin Nur? Apa saja apakah ada tambahan maskapai baru walaupun itu yang sifatnya domestik, atau rute-rute baru yang kayaknya sih, sekali lagi tadi saya katakan, tidak hanya masalah umroh, masalah liburan, vacation juga orang Kalsel ini minatnya luar biasa ya, masih full saja, penerbangan juga luar biasa. Seperti apa Pak kondisinya Pak? Baik, jadi dalam rangka upaya meningkatkan status bandara Samsudin Nur ini juga mempercantik, kemudian memeriahkan. Kami berupaya keras bagaimana bisa melakukan namanya route development atau pengembangan rute-rute baru. Ini menjadi salah satu pelengkap ya. Apabila destinasinya itu sudah banyak, maka bandara ini dengan sendirinya akan berkembang natural dan bisa menjadi penggerak sistem ekonomi di daerah. Insya Allah tanggal 21 Februari nanti kita akan melakukan penerbangan perdana dari Super Airjet itu menuju ke Lombok Praya. Kenapa ada di Lombok Praya? Karena di sana ada event internasional yaitu Rally Mandalika yang nantinya kita harapkan bisa menyambungkan taste internasional ini kepada Kalimantan Selatan. Tentunya juga supaya bisa menularkan efek-efek wisata baik untuk kedua daerah gitu. Dan ada juga Festival Bau Nyale ini yang sangat meriah, itu ada di Lombok. Insya Allah tanggal 21 Februari nanti rute ini bisa terwujudkan. Juga untuk yang kepentingan bisnis, selama ini intra Kalimantan juga perlu dikembangkan. Sehingga tanggal 21 nanti juga itu kita akan melakukan penerbangan dari Banjarmasin atau Bandara Samsudin Nur menuju Pontianak. Oh. Yang tadinya kalau ke Pontianak itu harus ke Jakarta dulu, ke Surabaya dulu, sekarang bisa direct dari Bandara Samsudin Nur, bandara kita, menuju Pontianak. Insya Allah itu Bu yang kelihatan agak. Itu menjadi menarik ketika akhirnya rute Kalimantan semua terpenuhi ya, karena selama ini memang hanya Pontianak yang agak susah, harus menggunakan transit. Sampai ada istilah candaan bahwa Kalimantan coret begitu karena saking harus transitnya ke wilayah lain. Baik Pak, kalau boleh kita di-share, sebetulnya garda terdepan untuk mengakomodir tujuan-tujuan penerbangan dari sini itu si maskapainya atau memang approach dari masing-masing bandaranya atau seperti apa? Ada beberapa beberapa hal sih Bu ya. Jadi pertama adalah bagaimana demand-nya. Demand-nya itu kepentingan yang akan digunakan untuk dua rute antar daerah tersebut dalam hal apa? Pariwisata, ekonomi, atau pendidikan. Ini juga harus kita pelajari. Kemudian connecting destination. Seperti Pontianak ini kan kita develop karena memang banyak juga masyarakat Kalsel ini yang tujuannya adalah Batam. Nah kalau ke Batam ini kita biasanya melalui Jakarta. Dari Jakarta baru ke Batam. Ini kalau dilihat dari garisnya ini agak sedikit tidak linear ya, sedikit. Dari Banjarmasin kemudian ke bawah ke Jakarta, dari Jakarta naik lagi gitu. Naik lagi. Nah kita mau nyari yang simplikasi. Setelah kita pelajari ternyata ada flight dari Batam menuju Pontianak. Nah ini sekaligus kita sambungkan Batam Pontianak, Pontianak ke Banjarmasin. Mudah-mudahan dengan membuat rute ini maka akan mempersingkat tujuan kedua daerah antara Banjarmasin dan Batam. Apabila nanti demand atau jumlahnya itu sudah banyak pengguna rute tersebut, ya tidak menutup kemungkinan kita akan membuka langsung rute yang dari sini ke Batam. Nah ini kalau sudah ada demand, ada market, tentu pemilik maskapai ya
ya pasti mau, Bu. Ini kan bicara bisnis gitu. Ketika sudah ada gula ya pasti semut datang. Karena pelaku bisnis di negara kita ini kan banyak yang untuk maskapai kan banyak yang punya, ada Pelita, ada BBN, ada Lion. Silakan. Kalau sudah ada pasar, mereka pasti akan dengan senang hati menyambut itu. Mungkin itu, Budi. Baik. Potensi ke negeri Serumpun sendiri yang berada di Kalimantan seperti apa? Walaupun kan mungkin direct masih belum boleh gitu ya, tetapi kan bisa dengan tadi transit dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Kalau dilihat dari sisi bisnis, di sisi wisata, karena termasuk mungkin hal-hal lain terkait pengobatan dan lain sebagainya. Ini kan menjadi poin juga untuk menjadi potensi. Insya Allah untuk rute ketika nanti umroh berhasil, pasti kita nantinya akan melihat demand atau melihat pasar tentang penerbangan family serumpun antara kita dengan Malaysia. Dan berkaitan dengan emergensi pengobatan dan lain sebagainya, itu ada juga yang kita kategorikan mediflight, Bu, atau penerbangan medis. Ini bisa kita lakukan dari sekarang apabila ada terpaksa kondisi darurat untuk melakukan mediflight dan itu harus ke tujuannya memang ke Malaysia, why not? Itu pasti akan kita upayakan karena beberapa kasus pernah kita sudah melakukan hal tersebut, Bu. Oke, artinya dengan pesawat khusus ya, kalau seperti itu ya, booking plan. Oke, baik. Kami kalau jalan-jalan ke Angkasa Pura itu ada sesuatu yang berbeda, Pak. Ada sesuatu yang berbeda. Kayaknya kalau dulu tuh orang kalau mau masuk wilayah-wilayah Angkasa Pura, karena dulu tuh sangat beririsan juga dengan wilayah Angkatan Udara ya, itu harus pengamanannya luar biasa. Kalau sekarang di zaman Pak Doni ini kan terbuka, ada taman, jadi wisata. Boleh diceritakan ini kondisinya sekarang seperti apa di tahun 2025? Ya, jadi 2025 ini kami berharap airport ini menjadi benar-benar terasa sebagai milik masyarakat Kalsel sehingga kami membuat agenda bahwa sense of belonging dari masyarakat Kalsel atas Bandara Samsudin Nur ini perlu ditingkatkan sehingga kami dorong terus tidak menjadi bandara eksklusif yang hanya milik orang-orang tertentu gitu. Nah, ini milik masyarakat Kalsel. Ini merupakan kebanggaan dari Kalsel sehingga kami mengharapkan masyarakat ini timbul sense of belongingnya terhadap bandara sehingga kami jadikan bandara ini tidak hanya sebagai tempat untuk pergi pulang dan lain sebagainya. Kalau bisa juga spending time, hangout dan lain sebagainya itu ada di bandara gitu. Di depan sudah ada beberapa wahana yang kita create, walaupun belum profesional, masih progres untuk menjadi lebih baik terus menerus. Kemudian kemarin juga ada glamping yang dilakukan di bandara. Ini jadi satu experience baru di bandara udara dan ini pertama di Indonesia bahwa di bandara ada glamping gitu. Kemudian di dalam bandara sendiri kita ada kerjasama dengan Geopark Meratus, sudah ada hiasan-hiasan yang spektakuler jadi sehingga ketika datang mata sudah disuguhi dengan hiasan-hiasan yang benar-benar mencirikan Kalimantan Selatan. Dan juga kalau Bu Diana sadari jalan-jalan di airport sekarang sudah mencium bau-bau wangi yang berbeda gitu. Karena kita karena masyarakat Kalsel ini sangat religius, kita menggunakan parfum yang jasmine yang berbau-bau melati untuk menjadi ciri khas. Jadi kita berharap five sense experience milik customer ini bisa benar-benar tercapai. Bagaimana 5 indera yang dimiliki oleh para pengguna bandara ini merasakan pengalaman yang berbeda ketika melalui bandara udara Samsudin Nur. Apa yang dilihat, apa yang dicium, apa yang didengar, apa yang dirasa, dan lain sebagainya. Mungkin itu Budi yang baru. Oke, baik. Menjadi menarik adalah ketika tadi ingin mengangkat potensi rasa memiliki masyarakat Kalimantan Selatan. Satu sisi kalau memang ini nanti akhirnya betul-betul menjadi ya masyarakat kita sangat perlu wisata lokal lah begitu ya. Dan dulu kalau saya ingat dan mungkin juga masih di beberapa tempat nonton pesawat take off ataupun juga landing itu menjadi tontonan di pinggir-pinggir kalau waktu itu. Kalau sekarang kan boleh masuk ke area. Kalau dari sisi safety-nya
kita berpikir nanti ketika nanti crowd-nya dapat, glam jadi banyak orang yang kemah di situ dan lain sebagainya. Kira-kira untuk yang akan menggunakan jasa penerbangan sendiri ini akan merasa aman atau bagaimana, Pak? Kebetulan sebelum jadi GM ini kan saya lama menjadi Vice President Airport Security, Bu. Kebetulan saya juga orang insan pengamanan, sehingga ketika konsep ini dijalankan, langkah-langkah pengamanan, pencegahan, dan penanggulangan ini sudah kita pertimbangkan. Itu nanti ditutup dengan beberapa SOP. Yang penting garis-garis apa namanya debarkasi pengamanan ini benar-benar diterapkan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana approach kita kepada para pengguna jasa. Ini mereka ketika sense of belongingnya tinggi, tentu tidak menjadi ancaman. Justru ini malah menjadi potensi ikut defense tools bagi kita untuk membuat rasa nyaman bagi pengguna jasa yang rutin. Ini jadi dibedakan antara pengunjung dengan pengguna jasa yang benar-benar akan berangkat. Justru mereka akan membantu untuk membuat para pelaku perjalanan menjadi merasa cozy gitu. Oke, baik. Ini nanti masih akan kita bahas karena kalau kita bicara umroh, haji, walaupun haji mungkin pintunya agak berbeda ya. Itu kalau masyarakat Kalimantan Selatan tuh yang berangkat satu, yang ngantar bisa satu desa begitu. Nah, ini ada hal-hal yang satu sisi mengharukan, sisi lain itu juga kadang-kadang mengganggu. Kita akan kembali, masih kita komunikasikan, masih kita bedah bersama Pak Doni Subardono. Masih di Bincang Bisnis, masih bersama Pak Doni Subardono. Pak, tadi kita bicara soal rasa memiliki, dan memang Kalimantan Selatan ini unik, masyarakatnya tuh kekeluargaannya luar biasa. Bicara soal menjadikan bandara itu sesuatu yang istimewa, termasuk ketika mengantar keluarga yang umroh, itu bisa bermobil-mobil, satu sisi sekali lagi mengharukan, begitu luar biasa keakraban itu. Tetapi sisi lain kadang-kadang memenuhi baik penjemputan maupun juga bandara kedatangan maupun juga keberangkatan, penuh di mana-mana. Nah, ini apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat kita? Satu sisi kita memaklumi itu, tetapi sisi lain kadang-kadang agak mengganggu untuk mungkin penumpang yang lain. Jadi tradisi masyarakat Kalsel sendiri dengan biasanya berangkat umroh satu orang yang mengantarkan satu desa, ini merupakan sebuah kearifan lokal yang kami pandang positif. Sehingga upaya kami untuk tetap mengakomodir nilai-nilai positif dari sisi Kalsel adalah dengan cara meningkatkan sense of belonging. Apabila rasa memiliki dari masyarakat ini tinggi, tentu output yang kita harapkan adalah seramai apapun airport, mereka akan tetap menjaga kebersihannya, mereka akan tetap menjaga kenyamanannya, mereka akan ikut menjadi tuan rumah di bandara yang kita banggakan bersama ini. Jadi hal-hal positif yang ada di Kalsel justru akan menjadi sebuah sentuhan unik bagi image Bandara Samsudin Nur, dan ini merupakan hal yang positif bagi saya. Jadi tahun 2025 memang kami upayanya adalah bagaimana masyarakat Kalsel ini benar-benar menyadari bahwa Bandara Samsudin Nur ini adalah milik kita bersama. Kita harus menjaganya dan kita menjadi part of the hospitality. Jadi kita menjadi benar-benar yang memiliki tuan rumah yang sesungguhnya gitu. Bagaimana kita melayani tamu, bagaimana kita menggunakan fasilitas kita, atau kalau dengan logika kecil, apabila ada tamu datang ke rumah kita, maka kita mau rumah kita bersih, kita mau rumah kita rapi, kita mau rumah kita teratur dan lain sebagainya. Dan rasa seperti itu yang ingin kita bangun untuk masyarakat Kalsel, Bu Diana. Baik.
Mudah-mudahan ini bisa didengar ya oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Amin. Kesempatan, peluang dibuka sebesar-besarnya di lingkup Bandara Samsudinur, termasuk untuk proses penjemputan atau pengantaran, termasuk juga untuk berwisata. Nah, tinggal kitanya menjaga dan memanfaatkan ini. Jangan sampai akhirnya Pak Doni mengeluarkan aturan jadi ketat ya. Itulah aturan ini. Pak Doni, kita bicara UMKM. Bandara Samsudinur itu menjadi apa ya, tempat bisnis sebelumnya dalam tanda kutip ya, banyak tenan di sana. Secara komposisi saat ini kan kita juga melihat juga ada tenan-tenan dari luar dan ada juga tenan-tenan lokal. Untuk kondisi saat ini 2025, bagaimana kebijakannya dan bagaimana minatnya teman-teman dari UMKM dan fasilitas apa yang diberikan oleh tim Angkasa Pura untuk memfasilitasi agar tidak mahal, karena tahunya di sana itu mahal loh Pak, begitu. Eh, tahun 2025 ini kita hampir penuh, Bu. Jadi banyak eh, para pelaku bisnis baru yang masuk karena sudah mulai terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya di baik jumlah penumpang ataupun jumlah kegiatan yang ada di bandar udara. Untuk UMKM tetap menjadi prioritas kami. Bagaimana UMKM ini sebagai apa namanya ambasador daerah ya, bagaimana UMKM ini bisa membawa produk-produk lokal untuk tampil di level nasional maupun level internasional. Dan kemarin kami sempat diundang oleh DPRD 1 Kalimantan Selatan untuk menjelaskan bagaimana peran bandara dalam upaya meningkatkan produk UMKM dalam penjualannya. Dan ini sudah kami jelaskan bahwa dari provinsi itu sudah diwakili oleh Dinas Koperasi Provinsi dan sudah mewadahi beberapa UMKM. Kemudian ada beberapa daerah yang ingin tampil sendiri, sehingga di situ kami Banjarbaru sudah menempatkan satu kios untuk UMKM di Banjarbaru. Kemudian ada dari PAMA juga mengakomodir UMKM yang dikelola melalui program CSR PAMA, dan ini ada di check-in counter areanya. Kemudian ada juga beberapa pengusaha lokal yang kami dorong seperti pengusaha batu permata, kemudian ada corak batik Sasirangan dengan apa namanya beberapa toko oleh-oleh yang khas lokal, dan ini pengusahanya adalah pengusaha Kalimantan Selatan sendiri. Mungkin itu Budi. Baik, Pak Doni, selaku yang punya tempat, pastinya juga dapat data, dapat apa namanya juga melihat, mengevaluasi agar ini nanti menjadi trigger untuk produk-produk lain atau pengusaha UMKM lain. Sebetulnya kalau dari yang ada saat ini atau yang sudah berjalan selama ini, yang paling diminati oleh penumpang ataupun pengunjung itu yang seperti apa, kemasannya bagaimana, dan produknya yang seperti apa. Karena kan kalau kita lihat jangan sampai produk UMKM itu hanya memenuhi standar bahwa oh sudah ada di bandara, tapi dari tahun ke tahun kok barangnya ada terus itu terus gitu kan. Itu artinya nggak laku dalam bahasa bisnisnya seperti itu. Ini bagaimana masukan dari Pak Doni sendiri? Sampai dengan saat ini yang paling laku dalam pasar di tenan-tenan di bandara adalah F&B atau food and beverage. Nah, makanan-makanan dan minuman ini biasanya hanya habis selesai pada saat dia membeli atau ketika mau berangkat gitu ya, F&B. Dan ini memang cocok dengan tipe dari bandar udara Samsudinur sendiri. Kalau dari tipe ekonomik airport, bandara kita ini termasuk namanya airport of origin atau tempat orang berangkat saja, gitu. Bukan airport of destination. Ini memang sangat bisa dibaca bahwa port of origin itu biasanya yang akan laku ekonomiknya itu adalah di food and beverage. Untuk retail seperti kain-kain, baju dan lain sebagainya ini tipis sedikit. Dan yang paling banyak lagi sebenarnya ada teknologi, gadget seperti headset dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menjadi salah satu opsi, tapi sampai dengan saat ini belum ada di terminal Bandara Samsudinur. Kemudian untuk yang paling laku jenis barangnya ya masih ya
yang menandakan ciri khas Kalimantan Selatan, dan ini digunakan sebagai bentuk oleh-oleh. Yang paling laku barangnya sih seperti amplang, kemudian ada beberapa sambal dari salah satu daerah di Kalsel ya, Berabai kalau nggak salah, ini yang cabenya memang lebih pedas, berbeda. Ini juga menjadi salah satu dagangan favorit sekarang. Kemudian ada beberapa penggemar kopi yang sebenarnya ingin keanekaragaman kopi saja. Itu lumayan apa namanya, penjualannya lumayan signifikan, Bu. Kemudian ada beberapa batu permata ya, batu permata yang menjadi perwakilan dari UMKM Nafa, ini orang pelakunya dari Martapura ini. Mungkin yang kelihatan itu, Bu. Oke, baik. Menjadi catatan ya, F&B, dan kalau kita bisa mengemas makanan khas, baik itu yang kering ataupun yang basah, tapi dalam kemasan yang memang mudah untuk menjadi oleh-oleh, ini menjadi sangat menarik. Karena mungkin kita nggak sempat dulu, nggak keluar dan lain sebagainya, itu bisa jadi oleh-oleh. Kalau dari sisi yang tadi Pak Doni katakan bahwa kalau UMKM kan sudah diwadahi oleh dinas. Kalau ada yang memang berdiri sendiri, kalau ada yang ingin direct nih, seperti tadi disebutkan ada Nafa dan lain sebagainya, itu dapat harga khusus kah atau ada special treatment kah? Karena untuk khusus pengusaha-pengusaha Kalimantan Selatan. Tentu ada pembicaraan B2B ya, business to business bagi kami, dan kami beserta tim di sini sudah apa namanya berkomitmen bahwa kita tidak hanya melulu sebagai pengusaha, tapi kita adalah sebagai pembina bagi pengusaha-pengusaha kecil, sehingga sekarang di apa namanya divisi komersial marketing kami itu ada yang kita sebut sebagai commercial operation. Jadi ketika pengusaha-pengusaha kecil sudah membuka usahanya di bandara, ini ada pendampingan, ada pengawasan, dan ada pembinaan dari kita. Ini supaya mereka juga bisa apa namanya berstrategi seperti pengusaha-pengusaha besar. Mereka mampu membaca pasar dan bagaimana mereka bisa melakukan penataan display secara benar supaya lebih meningkatkan tingkat penjualan, tingkat sales mereka gitu. Mungkin itu, Budi. Baik, kita nanti masih akan berbincang. Kita ingin bicara banyaknya kembali ke masalah rute, masalah penumpang, dan juga kepeminatan dari masyarakat Kalimantan Selatan, masih dengan Pak Doni Subardo. Pemirsa, masih di Bincang Bisnis. Kita masih bicara soal bagaimana Angkasa Pura I yang saat ini ganti nama menjadi Angkasa Pura Indonesia karena penggabungan antara 1 dan 2. Kita masih ngobrol dengan Pak Doni. Tadi kita sudah bicara UMKM, berbicara soal kondisi penerbangan kita, dan ada rute-rute baru tadi ya yang mudah-mudahan ini menjadi potensi bisnis baik untuk teman-teman di maskapai maupun juga untuk mereka yang memang masyarakat Kalimantan Selatan atau yang dari luar untuk ke Kalimantan Selatan. Dan kalau itu bergerak baik, sekali lagi tadi Pak Doni sudah mengatakan, apalagi direct yang langsung ke Batam ya. Biasanya kan kalau ke Batam tuh rata-rata sih bisnis ya gitu ya. Bisnis plus lah, kalau sedikit vacationnya ke Singapura sedikit gitu ya. Baik, Pak Doni, kita bicara soal penerbangan kita, maskapai-maskapai yang ada saat ini, harga yang ya luar biasa sekali bagi mereka. Tetapi kita melihat harga tetap tinggi, masyarakat kita minatnya juga tetap baik. Itu menurut Pak Doni seperti apa fenomena ini? Jadi harga ini elemennya memang banyak, Bu ya. Jadi faktornya banyak. Kemarin seperti di masa Nataru kemarin, kami dari bandara itu diinstruksikan oleh pemerintah untuk memotong apa namanya biaya-biaya yang berkaitan dengan bandara, sehingga kami sama sekali tidak mengutip. Tujuannya agar bisa menurunkan harga tiket supaya masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan tiket dan lebih murah gitu. Tapi juga
tidak seperti yang kita harapkan, tidak begitu menekan apa namanya harga dengan pengurangan biaya-biaya yang kita keluarkan dari biaya bandar udara. Dan elemen dari harga tiket ini kan ada yang dari minyak, kemudian dari apa nama operasional, maintenance dari pesawat udara yang memang kita kenal sangat mahal dan sangat tinggi. Eh, untuk kaitannya dengan Bandara Samsudinur sendiri, mungkin tipe tipe pengguna jasa Bandara Samsudinur ini adalah tipe yang tidak sensitif terhadap harga gitu. Sehingga memang kami amati eh, dengan perubahan harga yang tinggi pun masih available tiket ini sangat sangat penuh gitu. Dan eh, bagi kami mengawasi sesuai dengan peraturan menteri yang ditetapkan, ada tarif batas atas, tarif batas bawah. Eh, Selama itu masih dalam koridor TBA dan TBB, maka eh, kami sebagai pihak pengelola masih menganggap hal ini sebagai sebuah kewajaran, Bu Diana. Baik, selama masa menjabat Pak Doni di sini kan cukup Ya. lama. Kalau Pak Doni mengamati, yang membuat sensitif terhadap berkurangnya berkurangnya demand dari masyarakat Kalimantan Selatan itu apa? Tadi kan dikatakan kalau harga ternyata tidak terlalu gitu loh. Umrohnya tetap membludak, yang penerbangan biasa juga luar biasa. Sensitivitas di kita itu apa Pak? Di luar COVID ya, kalau di COVID kan itu hal yang luar biasa ya. Nah ini di luar itu sebetulnya apa? Eh, Mungkin hal-hal yang menyentuh kepada kearifan lokal dan kepada agama. Ini yang tingkat sensitivitas di masyarakat Kalsel ini agak tinggi. Contoh kecil seperti pada saat haulnya Guru Sekumpul kemarin, ya memang masyarakat Kalsel banyak yang tidak keluar gitu. Memang benar-benar banyak di Kalsel gitu. Malah justru banyak dari orang luar yang datang ke Kalsel. Kemudian apa namanya? Pada saat nanti puasa, di awal-awal puasa pasti akan Seperti itu menurunkan. juga ya. Iya, betul, akan seperti itu. Ini yang kelihatan di eh, masyarakat Kalsel hubungannya dengan penggunaan fasilitas Bandara Samsudinur. Baik. Kita lagi bongkar bisnisnya Angkasa Pura Indonesia ini ya. Jadi Siap. bicaranya seluruhnya. Nah, tadi kita sudah bicara soal layanan, kita sudah bicara soal kemitraan tadi maskapai, soal tipikal masyarakatnya, soal UMKM. Yang belum kita bahas adalah soal tenaga kerja. Kita tahu Angkasa Pura dengan berbagai inovasinya tadi, termasuk ada layanan untuk wisata dan lain sebagainya. Apakah itu juga membuka peluang tenaga kerja untuk lingkup sekitar atau seperti apa? Kan kalau yang sifatnya profesional, yang kaitannya dengan ke airportan kan sudah ada, sudah tertentu. Nah ini di luar itu bagaimana Pak Doni bisa membuka ini untuk menjadi peluang rekrutmen dari tenaga kerja? Penggunaan tenaga kerja, saya rasa untuk yang lokal Banjarmasin yang merupakan satu apa namanya satu komplek sistem bisnis bandar udara ini memang banyak lokal ya, seperti yang tadi ada beberapa kegiatan baru ini 100% lokal. Kemudian ada pembukaan tenan-tenan baru, ini kami amati juga semua lokal saya lihat. Dan ada beberapa ground handling baru dan ada beberapa pemain servis layanan baru. Ini juga pemainnya dari luar, dari Jawa. Namun mereka menggunakan tenaga-tenaga lokal dalam melakukan eksekusi bisnisnya di Bandara Samsudinur, Bu Diana. Itu dalam kontrol atau dalam pantauan Pak Doni atau dibebaskan saja mereka terkait tenaga kerja dan lain-lain? Kami sebenarnya B2B ya, bisnis to bisnis kepada mereka, profesional saja. Tapi pada saat mereka mengajukan izin-izin, kemudian mengajukan izin kerja, kemudian mengajukan izin pas bandara, ini kan kami selalu awasi. Selalu kami lihat backgroundnya dari mana sih orang-orang. Dan kami lihat selama ini memang 100% dari lokal, Bu Dian. Oke. Baik. Bertumbuhnya Bandara Samsudinur, tumbuh juga bisnis di sekitarnya.
entah itu penginapan-penginapan kecil gitu ya, homestay-homestay, juga resto-resto kecil, lalu juga penitipan dan lain sebagainya. Pak Doni mengamati ini dan juga ikut mengkontribusi agar ini bertumbuh itu seperti apa? Jadi kami sebenarnya menjadikan layanan kegiatan bandara ini sebagai satu sistem pelayanan yang benar-benar meninggalkan kesan terbaik bagi pengguna jasa bandar udara sebenarnya. Namun kami tidak bisa melarang juga apabila ada pelaku bisnis di sekitarnya yang ingin ikut involve atau terlibat dalam bentuk layanan, dalam penitipan, jasa penginapan dan sebagainya, kami persilahkan. Namun kami seyogyanya ini juga tetap mengacu kepada kaidah-kaidah customer focus, mengacu kepada kaidah-kaidah pemberian layanan yang memberikan kesan positif. Karena layanan yang kita berikan ini bukan citra pribadi tapi citra Kalimantan Selatan. Ini yang sangat kami harapkan, sehingga jangan sampai kesannya penumpang saya berangkat dari Bandara Samsudinur tapi kenapa kendaraan yang saya titipkan tidak amanah, losmen yang saya inapin kok tidak standar, orang-orang yang melayani saya kok tidak menggunakan sikap standar. Ini yang perlu diwaspadai bagi image atau penilaian customer yang nantinya akan berimbas kepada nilai image Kalimantan Selatan. Itu Bu Diana. Baik, artinya ini sifatnya hanya himbauan saja ya, Pak Doni sendiri tidak mencoba mengkolek, memberikan masukan dan lain sebagainya kepada mereka. Baik, kita bicara Kokapura, ada koperasi kan ya Pak ya gitu. Ada banyak juga bisnis yang ada di bawahnya. Nah ini seperti apa? Bolehkah di-share termasuk juga ada transportasi, saya lihat juga dan ini kepeminatan masyarakat juga luar biasa. Kalau sudah turun semua, karena pernah punya pengalaman, turun semua, wah habis nih gitu kan. Ternyata luar biasa minatnya. Bagaimana bisa di-share nggak kondisinya seperti apa? Jadi bisnis bandara ini sebenarnya sebuah rantai bisnis yang sangat panjang, Bu Diana. Kadang-kadang masyarakat ini melihatnya hanya pada satu sisi. Padahal apabila kita melihatnya secara helikopter view gitu, lebih tinggi lagi, multiplier effect dari ekonomik bandara ini sangat luas. Contoh seperti ketersediaan armada taksi yang sebagian kita 100% lokal yang menggunakan di Bandara Samsudin ini. Saya masih menggunakan entity lokal untuk taksi konvensional. Ketika ada pemain baru, maka mereka datang kepada saya dan mengatakan bahwa Pak ini ini ada pemain baru dan nanti akan mengurangi pendapatan saya gitu. Tapi ketika saya suruh buktikan bagaimana bisa mengurangi pendapatanmu, mereka mengatakan sekarang merasakan bahwa ternyata tidak terpengaruh dengan pendapatan mereka sehari-hari. The matter of revenue di dalam business service itu adalah bagaimana sentuhan layanan personal kita kepada customer sebenarnya. Tidak tergantung dari ini nanti ada pemain baru. Kita bukan jualan di sini. Kita benar-benar sebagai pelayanan. Bagaimana kita mengadu layanan kita sehingga penumpang ini benar-benar menjadi mendapatkan servis yang mereka rasakan sangat excellent dan sangat terkesan bagi mereka. Dan ketika kita sudah mempunyai mendapatkan penumpang yang seperti itu, maka penumpang ini kita harapkan menjadi loyal customer yang nantinya akan memberikan nilai ekonomi kepada kita secara individu maupun secara entity atau institusi gitu Bu Diana. Oke, karena kompetisi itu sebetulnya juga meningkatkan jiwa kompetitif kita ya, itu tadi memberikan layanan yang terbaik. Betul Masih sekali. ingin berbincang tapi waktu kita sangat terbatas. 1 menit terakhir Pak Doni, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kalimantan Selatan dalam bincang bisnis terkait serba-serbi atau segala sesuatu terkait Bandara Samsudinur kebanggaan kita. Silakan Pak Doni. Baik, jadi Bu Diana tadi sempat menyinggung bahwa saya sudah lama di Bandara Samsudinur. Tapi kalau menurut saya ketika ditanya saya baru Bu, saya baru 4 tahun di Bandara Samsudinur. Karena kalau menurut saya kalau sudah itu berarti saya sudah tidak betah. Tapi kalau baru itu berarti saya merasakan saya sangat menjadi part of
masyarakat Kalimantan Selatan, dan saya pengen lama lah di sini supaya bisa mengembangkan bandara ini lebih baik lagi. Eh, Sebagai orang yang ingin ingin Kalimantan Selatan ini menjadi daerah yang besar, saya berupaya untuk mengajak masyarakat ini apa namanya ikut dalam dalam apa namanya memeriahkan, menyemarakkan bandara menjadi salah satu bandara yang benar-benar bisa kita banggakan semua di level nasional maupun di level internasional. Sementara untuk bagi pengguna masyarakatnya, saya berupaya menghubungkan daerah Kalimantan Selatan ini dengan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Ini tentu akan memberikan return, pemberian pengetahuan, pengembangan wisata di lokal dengan cara benchmark ke daerah-daerah nasional, dan juga akan mempermudah akses ilmu pengetahuan yang tentunya ini akan sangat diperlukan bagi generasi berikutnya di masyarakat Kalsel ini, menjadi penerus-penerus kita yang bisa mendorong Kalsel ini menjadi lebih dari daerah yang kita banggakan sekarang. Itu Bu Baik, Dian. terima kasih Pak Doni. Kita nanti mungkin akan berbincang Terima lagi, kasih. kita tunggu 1 semester ke depannya seperti apa perkembangannya, karena biasanya seorang Pak Doni itu selalu ada aja inovasinya untuk bandara kebanggaan kita. Terima kasih untuk sharingnya. Selamat malam Pak Doni. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, demikian Bincang Bisnis, saya Diana Rosianti, sampai jumpa.